Halo guys, waduh udah sebulan lagi aja nih ya. Berarti sekarang jadwalnya kalian dengerin podcast kita. Aku harap kondisi kalian sehat-sehat semua ya di musim hujan kayak gini. Banyak musibah di mana-mana. Tapi aku harap kalian masih dalam kondisi yang baik ya. Kalaupun ada yang lagi kesusahan, aku doain biar masalahnya cepet selesai. Amin, dan bisa ngejalanin kehidupan dengan lancar. Oke, ngomongin tentang tema podcast nih. Yang kemarin-kemarin kita udah bahas tentang new normal, udah bahas tentang modernisasi, globalisasi. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang membangun komunitas global. Di kondisi kayak gini pasti kita butuh banget ya yang namanya komunitas untuk tempat kita menjalin hubungan, mendapat teman-teman baru gitu ya. Karena semuanya serba online ya, gimana lagi masa kita mau ketemuan sih nggak apa-apa, yang penting ingat prokes juga ya. Jangan sampai yang bikin lalai kalian yang harus menanggung satu negara. Ya kan? Udah nggak usah lama-lama lagi, kita langsung cus ke pembahasan kita. Kalian tahu nggak, ternyata komunitas itu ada jenis-jenisnya loh. Apa aja tuh, Vin? Komunitas global itu ada 4 jenis. Yang pertama itu komunitas religius, yang kedua komunitas ekonomi, komunitas pedesaan, dan komunitas perkotaan. Terus gimana nih cara kita membangun komunitas itu? Caranya bisa dengan memanfaatkan media sosial. Media sosial ini kan punya lingkup yang sangat luas ya, dan kita bisa menemukan banyak komunitas di dalam situ. Kita itu bisa masuk ke dalam komunitas itu sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Contohnya seperti masuk ke komunitas gereja. Di situ kan kita bisa mendapatkan pengajaran secara online dan lain-lain. Nah, gitu guys ternyata. Sekarang, kalau dilihat dari jenisnya, dalam komunitas religius itu berarti ada hubungannya dalam gereja nggak sih, Matt? Sebenarnya itu, dalam komunitas global ada hubungannya dengan peran gereja dalam membangun bangsa, yaitu mendorong umat Katolik untuk bekerja sama dengan saudara-saudari dari semua golongan, aliran, dan agama mencurahkan tenaga demi kemajuan nusa dan bangsa kita. Dengan adanya peran gereja dan komunitas, juga mewujudkan solidaritas dengan saudara-saudari sebangsa yang miskin dan lemah, dengan mereka yang tidak berdaya, yang mudah menjadi korban pembangunan. Usaha pembangunan tidak boleh mengorbankan orang kecil. Selain itu, juga kita itu harus saling membantu antar sesama agar terwujudnya suatu komunitas dalam gereja, juga membangun bangsa. Oh, jadi gitu. Berarti tetap berhubungan ya. Tapi ada juga nih komunitas ekonomi. Kalau dalam komunitas ekonomi, pastikan kebanyakan komunitas yang menghasilkan banyak peluang usaha. Maka dari itu, dalam melakukan bisnis juga perlu komunitas loh. Salah satunya ada yang namanya konsinyasi. Lah kok bahas konsinyasi lagi? Ya, tenang-tenang. Tapi kali ini pembahasannya beda sama yang kemarin. Kalau yang sekarang, kita ngomongin tentang konsinyasi makanan fungsional. Makanan fungsional tuh yang kayak gimana sih? Jadi makanan fungsional tuh singkatnya pasti makanan yang ngasih khasiat dan manfaat ke tubuh kita lebih dari gizi yang biasa kita makan. Misalnya junk food. Kan itu banyak makanan berlemak dan makanan kurang gizi lainnya. Terus apa aja makanan fungsional yang bisa dikonsinyasikan? Jadi, umumnya semua makanan fungsional seperti tanaman obat, jahe, sayuran, semuanya itu bisa dikonsinyasikan. Cuman balik lagi ke konsigne atau orang yang menerima barang untuk dijual kembali ke pelanggan mereka. Tentunya kan harus melewati perjanjian dan ketentuan dari merekanya. Nah, konsinyasi juga ini sebenarnya nggak cuman offline, kayak dititipin di toko atau swalayan, tapi juga ada konsinyasi online, di mana konsinyasi online kan harus didukung dengan adanya sosial media. Kita juga harus pinter-pinter buat caption
pas mau ngepost di sosial media. Sebenarnya apa sih fungsi caption text ini? Captions serve to provide basic information about an object or image. An object or image does have its own meaning, but it is not very clear. Therefore, the importance of writing caption is to explain information about the image or object and its meaning so that there is no misinterpretation. Biasanya caption text ini muncul di mana? Caption text appear usually under picture, photos, graphics, poster, and even tables. The short text is useful for describing what is in the image. Captions are usually also used to emphasize the content of an article, essay, or report. Oh, jadi gitu ya guys, pentingnya caption text. Ngomong-ngomong nih ya, ternyata komunitas itu udah ada sejak zaman dahulu loh. Tapi aku nggak tahu nih keterkaitannya komunitas sama sejarah. Mungkin JJ bisa jelasin. Terkaitannya adalah sejak zaman kuno, manusia telah berusaha menjangkau tempat yang jauh untuk menetap, memproduksi, dan bertukar barang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, proses globalisasi dan sejarahnya terjadi karena adanya kemajuan di bidang teknologi dan transportasi. Kemajuan iptek berarti berkaitan dengan organisasi global di bidang ekonomi dan militer. Bisa kasih contoh nggak? Dalam kehidupan ekonomi, suatu negara tidak dapat hidup sendiri karena membutuhkan bantuan dari negara lainnya. Untuk memudahkan hubungan negara-negara tersebut, akhirnya dibuat berbagai organisasi agar hubungan ekonomi dapat terbangun dengan baik dan terorganisasi. Di wilayah regional, ada 6 organisasi yang perlu teman-teman tahu. Di antara 6 itu, Indonesia juga termasuk sebagai anggota di dalamnya, yaitu SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation, MAA, Masyarakat Ekonomi Eropa, AFTA, Asian Free Trade Area, NAFTA, North America Free Trade Agreement, CAFTA, Central America Free Trade Agreement, APAC, Asian Pacific Economic Cooperation. Untuk organisasi ekonomi global yaitu GATT atau General Agreement on Traffic and Trade, WTO, World Trade Organization, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Terus apa tuh pengaruhnya ke organisasi militer dan ekonomi dunia? Pengaruhnya ada politik bebas aktif yang mempunyai jalan atau pendirian sendiri dalam menghadapi masalah internasional tanpa memihak pada blok barat atau blok timur, serta turut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Indonesia menjadi pelopor gerakan non-blok yang bertujuan untuk turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Oh, jadi gitu. Pentingnya punya komunitas di zaman dulu. Nah, kalau sekarang apa pentingnya? Contohnya Indonesia bergabung ke organisasi OPEC. Indonesia mendapat kepastian impor minyak dari negara produsen besar seperti Arab Saudi. Kedua, APEC. Indonesia mampu meningkatkan investasi dan intensitas perdagangan internasional yang bisa menyejahterakan masyarakat dan pendapatan nasional. Ketiga, AFTA. Indonesia dapat lebih leluasa untuk mengembangkan kegiatan ekspor ke negara-negara kawasan di Asia Tenggara dan mendapatkan investasi dan pembaruan teknologi melalui program-program AFTA. Keempat, WTO. Indonesia mendapatkan perlindungan dalam kegiatan perdagangan internasional dan Indonesia diuntungkan dengan adanya program-program pengembangan masyarakat oleh WTO dengan meluasnya pangsa pasar bagi komoditas ekspor Indonesia.
Widih, ternyata tetap berguna untuk kemajuan Indonesia ya perjuangan pahlawan kita dulu. Ngomongin sejarah nih, sejarah kan nggak bisa seenaknya ditulis dan dikarang ya. Pasti ada kritik-kritik dari masyarakat kalau misalnya apa yang ditulis nggak sesuai dengan kenyataan di masa lampau. Aku mau tanya ke Michael aja nih, apa sih bedanya kritik sastra dan esai? Oh, jadi gini, kalau kritik sastra, usaha memberikan tanggapan, pertimbangan, penilaian suatu karya dengan memperlihatkan keunggulan dan kelemahan dari suatu karya. Kalau esai, karangan atau tulisan dalam bentuk prosa tentang apa saja. Kalau fungsinya buat apa? Kalau fungsi kritik sastra itu mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Kalau esai untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian kita tentang suatu hal. Kalau dari ciri kebahasaan dan penulisannya gimana? Nah, kalau dari kebahasan kritik dan esai, sama-sama menggunakan kata berimbuhan. Kalau sistematika penulisannya, kritik sastra yaitu interpretasi, membaca dan menafsirkan makna yang didapat setelah membaca atau menelaah hal yang akan dikritik. Menafsirkan makna juga dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membangunnya. Analisis, menelaah mana saja yang menjadi kelemahan dan kelebihannya. Analisis juga harus dilakukan berdasarkan data yang terdapat objek atau subjek. Kalau esai, pendahuluan, berisi latar belakang, informasi, atau identifikasi dari subjek atau objek. Tubuh esai narasikan gagasan yang hendak disampaikan. Kesimpulan, sebutkan ulang topik yang ingin disampaikan dengan ringkas. Udah jelas banget tuh. Thank you ya, Kal. Sama-sama, Cil. Oke deh, penjelasan dari Michael tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di tema membangun komunitas global ini. Semoga apa yang kita sampaikan berguna buat kalian ya. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan perbincangan kami dan komen kalau ada pendapat lain yang mau kalian utarakan. Kita bisa open discuss di komen di bawah kok. So, thank you yang udah dengerin. Pantengin terus YouTube kita buat dengerin perbincangan seru dari kita selanjutnya. See you. I'm out.